Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Devamiko Saputra dari SMA Negeri 1 Sleman, kelas 10D. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Mataram kuno. Mataram is red, Mataram is blue. Mataram kuno. Poin pertama yaitu latar belakang. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Medang, merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini awalnya berpusat di wilayah Jawa Tengah, khususnya di daerah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya. Nama Mataram berasal dari bahasa Sanskerta, Matar, yang berarti ibu, melambangkan kehidupan, alam, dan lingkungan. Wilayah kerajaan ini dikenal dengan sebutan Bumi Mataram, yang memiliki tanah subur dan mendukung perkembangan agrikultur, khususnya pertanian padi, sebagai basis ekonomi kerajaan. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti ini memerintah secara bergantian dan terkadang bersamaan, mencerminkan toleransi beragama yang tinggi pada masa itu. Perpaduan budaya Hindu dan Buddha dalam kerajaan ini menghasilkan warisan budaya yang kaya, termasuk seni, sastra, dan arsitektur. Selain itu, letak geografis yang strategis memungkinkan Mataram kuno menjadi pusat perdagangan penting di wilayah Nusantara, menjalin hubungan dengan kerajaan lain seperti Sriwijaya. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu berdirinya kerajaan. Berdasarkan prasasti Canggal yang ditemukan di daerah Gunung Wukir, Jawa Tengah, kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Rakai Mataram, sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa Raja Sanjaya mendirikan sebuah lingga sebagai simbol Siwa di atas bukit yang menandai pendirian kerajaan ini. Raja Sanjaya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, cakap, dan taat beragama. Di bawah pemerintahannya, wilayah Mataram kuno mampu diperluas dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, dibuktikan dengan banyaknya kunjungan pendeta yang menetap di Mataram. Setelah wafatnya Raja Sanjaya, kekuasaan beralih ke dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Dinasti Sailendra dikenal dengan pembangunan candi-candi yang megah bercorak Buddha, seperti Candi Borobudur. Meskipun terdapat perbedaan agama antara dinasti Sanjaya dan Sailendra, kedua dinasti ini mampu hidup berdampingan dan saling menghormati. Hal ini tercermin dalam peninggalan arkeologis yang menunjukkan perpaduan unsur-unsur Hindu dan Buddha dalam seni dan arsitektur. Perpindahan kekuasaan antara kedua dinasti ini menunjukkan dinamika politik dan budaya yang kompleks dalam sejarah Mataram kuno. Poin selanjutnya, masa kejayaan. Masa kejayaan Mataram kuno terjadi antara akhir abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-9 Masehi, ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang seni, budaya, dan arsitektur. Pada periode ini, banyak candi megah dibangun seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang menjadi bukti kemajuan peradaban dan toleransi beragama di kerajaan ini. Selain peradaban dan toleransi beragama di kerajaan ini, terdapat kemakmuran ekonomi melalui pertanian dan perdagangan. Letak geografis yang strategis memungkinkan Mataram kuno menjadi pusat perdagangan penting di wilayah Nusantara, menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan lain seperti Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Raja Balitung tahun 899 hingga 911, kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya. Raja Balitung dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana
dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau juga menginisiasi penyusunan prasasti-prasasti yang mencatat berbagai aspek kehidupan kerajaan, seperti prasasti Mantiasih yang berisi daftar raja-raja Mataram kuno. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan diperhatikan untuk mendukung pertanian dan perdagangan, memperkuat ekonomi kerajaan. Poin selanjutnya, masa kemunduran. Kemunduran kerajaan Mataram kuno dimulai pada abad ke-10 Masehi, dipicu oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor utama adalah letusan dahsyat Gunung Merapi yang menyebabkan kerusakan parah pada wilayah kerajaan, memaksa pusat pemerintahan pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Selain itu, konflik internal antara dinasti yang berkekuasaan dan serangan dari kerajaan lain seperti Sriwijaya melemahkan stabilitas politik dan ekonomi Mataram kuno. Perpindahan pusat pemerintahan ini menandai berakhirnya periode Mataram kuno di Jawa Tengah dan dimulainya periode Mataram di Jawa Timur. Selanjutnya, pada tahun 1016, kerajaan Mataram kuno mengalami serangan besar dari Wurawari yang didukung oleh Sriwijaya, mengakibatkannya runtuhnya kerajaan ini dan berakhirnya masa Sanjaya. Mengakibatkannya runtuhnya kerajaan ini dan berakhirnya masa kejayaannya. Setelah keruntuhan tersebut, wilayah bekas Mataram kuno terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling bersaing. Meskipun demikian, warisan budaya dan sejarah Mataram kuno tetap mempengaruhi perkembangan kebudayaan Jawa pada periode-periode selanjutnya. Peninggalan-peninggalan arkeologis dari masa Mataram kuno menjadi saksi bisu kejayaan peradaban ini dan terus dipelajari hingga kini. Baik, selanjutnya bukti peninggalan. Bukti peninggalan yang pertama adalah prasasti Canggal pada tahun 723 Masehi. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan sejumlah prasasti yang menjadi sumber informasi penting mengenai sejarah dan budaya kerajaan tersebut. Salah satunya adalah prasasti Canggal yang ditemukan di desa Canggal, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini bertanggal 732 Masehi dan ditulis dengan bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Isi prasasti ini menceritakan pendirian sebuah lingga oleh Raja Sanjaya sebagai simbol pemujaan terhadap Dewa Siwa yang menandai awalnya berdirinya kerajaan Mataram kuno. Peninggalan yang kedua adalah prasasti Kalasan pada tahun 778 Masehi. Prasasti Kalasan yang ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta. Prasasti ini bertanggal 778 Masehi dan ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pranagari. Prasasti Kalasan mencatat pembangunan sebuah candi untuk Dewi Tara atas perintah Raja Panangkaran dari dinasti Sanjaya, menunjukkan adanya hubungan harmonis antara penganut agama Hindu dan Buddha pada masa itu. Yaitu prasasti Mantiasih pada tahun 907 Masehi. Prasasti Mantiasih ditemukan di Kampung Menteseh, Magelang, Jawa Tengah. Juga merupakan peninggalan penting dari kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini dibuat pada tahun 907 Masehi oleh Raja Dyah Balitung dan berisi daftar raja yang pernah memerintah Mataram, memberikan gambaran kronologis tentang suksesi kepemimpinan di kerajaan tersebut. Bukti peninggalan yang keempat yaitu prasasti Wanunga Tengah III pada tahun 908 Masehi. Prasasti Wanunga Tengah III yang ditemukan di Dusun Dunglo, Desa Gendulan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti ini bertanggal 908 Masehi dan berisi tentang penetapan sebidang sawah sebagai sima atau tanah perdikan oleh Raja Dyah Balitung.
serta mencatat riwayat tanah tersebut sejak masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Untuk candi peninggalan yang pertama ada Candi Borobudur. Dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sailendra, Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini memiliki struktur bertingkat dengan relief menceritakan kehidupan Buddha dan ajaran-ajarannya. Keindahan dan kemegahan Borobudur menjadikannya salah satu situs warisan dunia UNESCO. Peninggalan candi yang kedua yaitu Candi Prambanan. Dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh dinasti Sanjaya. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Arsitektur megah dan relief yang detail menggambarkan kisah Ramayana dan menjadi bukti toleransi beragama pada masa itu. Peninggalan candi yang ketiga yaitu Candi Sewu. Candi Sewu terletak dekat dengan Candi Prambanan. Candi Sewu adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Meskipun namanya berarti 1000 candi, kompleks ini sebenarnya terdiri dari 249 candi. Keberadaan Candi Sewu di dekat Candi Prambanan menunjukkan kerukunan antara penganut Hindu dan Buddha pada masa kerajaan Mataram kuno. Peninggalan candi yang ketiga yaitu Candi Mendut. Candi Mendut berjarak sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Candi Mendut dibangun pada masa dinasti Sailendra. Di dalamnya terdapat arca Buddha setinggi 3 meter yang menggambarkan Buddha dalam posisi duduk. Candi ini dikaitkan dengan ritual Waisak yang melibatkan prosesi dari Candi Mendut ke Candi Borobudur. Candi peninggalan yang keempat adalah Candi Pawon. Candi Pawon terletak di antara Candi Borobudur dan Candi Mendut. Candi Pawon memiliki arsitektur unik dengan relief yang detail. Fungsi asli candi ini masih menjadi perdebatan, namun beberapa ahli berpendapat bahwa candi ini digunakan sebagai tempat penyimpanan Abu Raja Indra dari dinasti Sailendra. Untuk daftar pustaka, saya mencarinya di detik.com dengan judul Sejarah Kerajaan Mataram Kuno, Raja-Raja Peninggalan, Kejayaan, dan Keruntuhan. Yang kedua, saya mengakses dari kompas.com dengan judul Sejarah Kerajaan Mataram Kuno dari awal berdiri hingga runtuh. Yang ketiga dari Pijar Belajar dengan judul Sejarah Kerajaan Mataram Kuno, Masa Kejayaan hingga Keruntuhannya. Yang keempat ada Kumparan dengan judul Peristiwa Penting Kerajaan Mataram Kuno dan Peninggalannya. Yang kelima ada dari YouTube yaitu Sejarah Kerajaan Mataram Kuno dengan akun Sejarah SMA. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.